Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rada Febrianti dari Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Saya hari ini akan mengikuti ujian dari mata kuliah Vertebrata Air. Baiklah, soal yang pertama adalah perbedaan mendasar antara hewan Vertebrata dan Vertebrata air. Di mana hewan Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang dan memiliki rangka tubuh dan susunan tubuhnya itu sudah kompleks. Sedangkan Vertebrata air dia tidak memiliki tulang, belakang, dia tidak memiliki rangka, dan susunan tubuhnya itu masih sederhana. Kemudian soal yang kedua, dan aplikasi ilmu Vertebrata air dalam bidang perikanan, yaitu sebagai makanan ikan, sebagai pemangsa ikan, dan juga sebagai parasit ikan. Lanjut ke soal yang kedua, di mana ciri khas morfologi porifera, yaitu dia berbentuk seperti jambang bunga atau karung dengan rongga di dalam tubuhnya yang disebut spongosolom, dan mulut karungnya disebut osculum. Pada porifera yang sederhana, dinding rongga spongosol berisi sel-sel bercorong dan berflagel. Pencernaan dari porifera adalah makanan pada porifera itu masuk dan melalui ostium, lalu menuju spongosoel, kemudian plankton akan disaring oleh mikrofili sel koanosit. Plankton akan masuk ke dalam sel koanosit untuk dicerna. Hasil pencernaannya akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel amoebosit. Sedangkan sistem reproduksinya adalah porifera bereproduksi secara seksual ataupun aseksual. Spesies yang bereproduksi secara seksual yaitu mengeluarkan sel sperma ke air dan bertemu sel telur. Telur yang berfertilisasi berenang mencari tempat untuk menempel dan tumbuh menjadi individu yang baru. Dan aplikasi film porifera dalam bidang pengelolaan perikanan ataupun perairan adalah porifera merupakan hewan penyusun terumbu karang atau koral, sehingga dia memiliki fungsi ekologis yang penting bagi ekosistem perairan laut. Di alam, porifera berperan penting sebagai penyusun biodiversitas di dasar samudra. Soal yang ketiga yaitu ciri morfologi Annelida. Annelida ini merupakan hewan selomata yang sudah memiliki rongga tubuh yang sempurna, memiliki tubuh yang bersegmen menyerupai rangkaian cincin atau gelang. Lapisan Annelida terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada embryonik, yaitu ada ectoderm, mesoderm, dan endoderm. Habitatnya itu di perairan laut atau air tawar dan tanah lembab. Hidup secara bebas dan ada yang parasit dengan menempel pada vertebrata. Kemudian sistem pencernaannya. Sistem pencernaan Annelida dia sudah lengkap, yaitu terdiri dari mulut yang berhubungan dengan faring, esofagus atau kerongkongan, tembolok, empela, intestinum atau usus halus, dan anus. Sedangkan reproduksinya itu ada 2 cara, yaitu secara seksual ataupun aseksual. Secara seksual umumnya sama dengan spesies yang lain, sementara secara aseksual Annelida ini dilakukan dengan cara fragmentasi atau memutuskan sebagian tubuhnya. Sedangkan aplikasi dalam bidang pengelolaan perairan atau perikanan yaitu di mana nelayan sering menggunakan cacing dengan nama welur ini ataupun nama ilmiahnya adalah nama Lycastis yang termasuk ke dalam kelas Polychaeta, yang merupakan cacing ini menjadi salah satu umpan yang paling andalan yang sering digunakan oleh nelayan. Kemudian soal yang terakhir, ciri morfologi filum protozoa. Dia bersel satu, dia berkoloni, bentuk tubuhnya tidak simetris, ada bilateral ataupun radial atau spherical. Bentuk sel umumnya tetap kecuali rhizopoda. Intinya itu jelas,
satu contoh atau lebih, tidak memiliki organ atau jaringan. Kemudian pergerakannya itu dengan flagella, cilia, atau pseudopodia, atau dengan sel itu sendiri. Kemudian sistem pencernaan makanan pada protozoa ini dia berlangsung di dalam vakuola makanan. Pada awalnya, lisosom akan mengeluarkan enzim pencernaan ke dalam vakuola kontraktil atau vakuola makanan. Enzim pencernaan tersebut menyebabkan vakuola kontraktil menjadi asam sehingga makanan menjadi mudah dicerna. Kemudian reproduksi pada protozoa itu terjadi secara seksual dan juga aseksual, di mana secara seksual sering dilakukan secara seksual sama seperti spesies-spesies yang lainnya, yaitu adanya sel gamet jantan ataupun gamet betina. Sedangkan kalau misalnya secara aseksual yaitu dengan cara pembelahan biner. Dan yang terakhir yaitu ada peranan ataupun aplikasi protozoa dalam bidang perikanan tangkap ataupun perairan, yaitu dia berperan sebagai plankton dan bentos yang menjadi makanan hewan air, terutama udang, kepiting, ikan, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari beberapa soal yang sudah tertera. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.